Apakah fakta pertahanan Saudi, Turki, Pakistan yang disepakati awal Agustus 2026 diciptakan untuk melawan Iran? Ceritanya jauh lebih dalam, bahkan ada Israel juga di dalamnya. Secara resmi, fakta ini bersifat defensif. Kalau satu negara diserang, maka dua negara lainnya akan menganggap itu sebagai serangan terhadap mereka juga. Tapi dalam real geopolitik, yang penting bukan cuma isi perjanjiannya. Yang lebih penting adalah sinyal yang dikirim ke lawan-lawan mereka. Disinilah letak kekuatannya. Pakistan bukan negara biasa. Dia membawa status sebagai satu-satunya kekuatan nuklir muslim. Sementara Israel tetap tidak pernah terbuka soal arsenal nuklirnya. Dalam dunia deterrence, ketidakjelasan itu sendiri adalah sebuah senjata. Jadi yang diperkuat melalui fakta ketiga negara muslim ini bukan sekadar aliansi, tapi ambiguitas yang membuat lawan-lawan termasuk Israel dan Amerika sekalipun berpikir dua kali. Apa yang sesungguhnya terjadi? Pertama, para pemimpin Turki, Arab Saudi, dan Pakistan resmi menandatangani fakta pertahanan tiga negara. Kementerian Luar Negeri Pakistan menjelaskan perjanjian pertahanan ini bertujuan mendorong perdamaian, keamanan, dan stabilitas di kawasan tersebut maupun di luar wilayah itu demi mewujudkan masa depan yang aman dan sejahtera. Kedua, disebutkan dalam perjanjian tersebut, kesepakatan pertahanan bersama telah ditandatangani dengan landasan hubungan sejarah yang telah lama terjalin di antara ketiga negara, ikatan persaudaraan dan solidaritas Islam yang abadi yang menyatukan mereka, serta kepentingan strategis bersama dan kerjasama pertahanan yang telah lama ada. Perjanjian tersebut mencerminkan komitmen bersama ketiga negara itu untuk semakin memperkuat keamanan kolektif serta mendorong perdamaian, keamanan, dan stabilitas di kawasan dan sekitarnya demi masa depan yang aman dan sejahtera, tambah pernyataan tersebut. Pernyataan itu juga menegaskan perjanjian ini bertujuan untuk memperkuat daya tangkal kolektif terhadap segala bentuk agresi dan menetapkan serangan bersenjata apapun terhadap salah satu dari ketiga negara tersebut akan dianggap sebagai serangan terhadap ketiganya. Ketiga, tetapi bila dicermati lebih dalam, tidak dapat dipungkiri bahwa salah satu faktor pendorong utama fakta ini adalah untuk mengimbangi dominasi dan agresivitas militer Iran serta jaringan milisinya di kawasan. Ketiga negara tersebut merasa perlu membangun benteng pertahanan bersama karena landscape keamanan Timur Tengah yang kian tidak menentu akibat perluasan pengaruh Teheran. Analis dari Jerman, Marshall Fund, menilai aliansi trilateral ini mencerminkan keinginan kuat dari ketiga negara itu untuk membangun otonomi strategis kawasan. Langkah ini diambil karena Riyadh dan sekutunya merasa payung keamanan dari Amerika Serikat tidak lagi cukup kuat atau handal dalam menangani ancaman langsung dari eskalasi perang Amerika-Israel melawan Iran. Alih-alih merancang, Washington justru merasa khawatir terhadap manuver ini. Mengapa hal itu menjadi ancaman industri senjata Amerika, di mana pemerintah Amerika Serikat dilaporkan sempat menekan Arab Saudi agar membatalkan kerjasama pengadaan jet tempur dengan Pakistan JF-17 dan Turki KAAN karena berpotensi menggerus dominasi ekspor senjata Amerika Serikat di Teluk. Kritik dari analis barat, diantaranya lembaga riset seperti Stimson Center di Washington mencatat bahwa meskipun fakta ini tidak dimaksudkan untuk menggantikan Amerika sepenuhnya, ia menjadi pengakuan terbuka bahwa komitmen Amerika sendiri tidak lagi memadai. Keempat, secara geopolitik kawasan, sebagai bentuk diplomasi terbuka, fakta ini meskipun dirancang untuk menghadapi pengaruh Iran, para pejabat Arab Saudi dan Turki menegaskan fakta ini bersifat defensif dan bukan sebuah aliansi anti-Syiah. Selain itu, langkah ini mengirimkan pesan untuk upaya deeskalasi, di mana aliansi ini digunakan sebagai posisi tawar yang kuat atau bargaining power untuk memaksa Iran menahan diri sekaligus menjaga pintu diplomasi tetap terbuka agar konflik tidak meluas menjadi perang total. Kelima, secara hitungan militer, aliansi trilateral ini unggul jauh dalam perang konvensional, supremasi udara, dana, dan kepemilikan senjata nuklir. Namun, Iran memiliki keunggulan dalam perang asimetris, perang kota melalui proksi, serta doktrin pertahanan pesisir atau anti-akses area denial menggunakan rudal balistik. Keenam, Teheran merespon pengumuman fakta pertahanan ini dengan kombinasi antara kecaman keras dan peringatan diplomatik.
Iran memandang aliansi ini sebagai ancaman langsung yang berpotensi memicu militerisasi lebih lanjut di Timur Tengah. Di antara reaksi Iran, skeptisisme terhadap jaminan keamanan ketika Ebrahim Rezai, anggota Komisi Keamanan Nasional dan Kebijakan Luar Negeri Parlemen Iran, secara terbuka mengejek kesepakatan tersebut di platform X. Ia mengatakan bahwa fakta tersebut hanyalah perjanjian di atas kertas yang tidak akan mampu menjamin keamanan Riyadh. Selain itu, Rezai menyamakan kegagalan perlindungan Amerika Serikat terhadap Saudi di masa lalu dengan fakta baru ini, seraya menyindir orang Saudi harus tahu bahwa perjanjian kertas dengan Turki dan Pakistan tidak akan memberi mereka keamanan, sama seperti bertahun-tahun diperas secara sepihak oleh Amerika tidak membawa keamanan bagi mereka. Iran mendesak Saudi untuk mengubah kebijakan regionalnya daripada harus meminta-minta keamanan dari negara lain. Kementerian Luar Negeri Iran mengisyaratkan kekhawatiran bahwa fakta ini dapat memperluas cakupan perang jika milisi regional kembali menyerang fasilitas minyak Saudi. Adanya klausul pertahanan bersama mirip pasal 5 NATO dalam perjanjian tersebut berarti serangan ke Saudi otomatis dapat menyeret militer Pakistan dan Turki ke dalam konflik terbuka melawan Iran. Daripada menghadapi Iran, kenapa aliansi trilateral tidak menjadi aliansi kuadrilateral bersama Iran yang diarahkan untuk mengusir penjajah entitas Yahudi Zionis, pelaku kejahatan genosida yang di-backing raja teroris Amerika dari bumi Palestina. Paham sampai di sini? Salam melek politik.